Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sandi Putra, tempat tanggal lahir Tobolib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman sekalian. Jadi sedikit saya menceritakan tentang usaha atau bisnis ya teman-teman. Ilmu ini saya dapatkan dari mentor hebat. Dia membangun usahanya dan membangun bisnisnya luar biasa, dan sampailah dia pada titik tertentu di mana dia bisa menghasilkan sesuatu hal yang besar dalam waktu beberapa bulan. Nah, saya tidak membahas masalah pendapatan teman-teman sekalian, tapi sekarang saya hanya ingin lebih fokus membahas tentang bagaimana proses membangun usaha itu. Apakah usaha itu harus tunggu modal yang besar, ataukah tanpa modal bisa? Jadi di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman sesuai dengan apa yang saya terapkan, sesuai dengan apa yang menjadi konsep, sehingga pada saat saya tata konsep itu dan saya realisasikan, dan alhamdulillah saya bisa melaksanakan atau bisa terjun pada dunia bisnis atau dunia usaha. Walaupun kelasnya bukan kelas besar, walaupun tingkatannya bukan tingkatan yang tinggi, tapi pada dasarnya saya sudah memulai itu. Dan pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi pemahaman, berbagi pengetahuan, dan berbagi ilmu kepada teman-teman sekalian, bahwa bisnis itu sejatinya tidak perlu modal yang banyak. Yang paling penting itu adalah bagaimana cara kita supaya kita tingkatkan kemauan kita untuk berusaha, tingkatkan keinginan kita untuk berbisnis. Dan yang paling penting adalah kita harus buang rasa tidak percaya diri atau rasa malu, sehingga kita bisa melakukan aktivitas, melakukan kegiatan, dan melakukan sharing atau diskusi berkaitan dengan usaha dengan orang-orang yang paham bagaimana cara market yang bagus, bagaimana cara supaya jualan kita bagus, jualan kita laku, dan jualan kita banyak dibeli oleh orang lain. Untuk itu saya akan memulai dari hal yang pertama sesuai dengan pengalaman saya waktu itu. Pada saat saya mulai usaha dan merintis usaha sejak tahun 2014. Dari 2014 saya memutar gagasan dan ide saya terkait dengan bagaimana saya supaya bisa meningkatkan ekonomi keluarga, bagaimana cara saya supaya bisa meningkatkan ekonomi pribadi. Ternyata tidak saya temukan jawaban awalnya teman-teman sekalian. Yang saya temukan itu adalah rasa pesimis karena tidak punya modal. Untuk itu saya terus gali pemahaman, terus lakukan gali pengalaman, terus lakukan action, gali pengalaman, dan lakukan action terus-terusan. Sampai pada titik tertentu saya hanya punya uang 30.000 waktu itu. Dari uang 30.000 saya coba berpikir apa yang harus saya lakukan dengan uang segini. Apakah cukup dengan modal 30.000 saya bisa kembangkan usaha ini sesuai dengan ide dan gagasan? Ternyata bisa teman-teman sekalian. Sekali lagi, yang paling penting itu adalah kemauan kita untuk melakukan itu. Nah, saya waktu itu punya uang 30.000. Nah, jadi saya pikir bahwa uang 30.000 ini saya gunakan untuk apa? Apakah saya belanjakan, ataukah kemudian saya
tabung gitu. Karena saya saking tidak percayanya bahwa saya tidak mungkin bisa berusaha atau tidak bisa mengembangkan usaha dan bisnis saya dengan modal yang kecil. Tapi ternyata lama-kelamaan saya terus berpikir dan kemudian terus berpikir bahwa saya coba dulu gitu. Saya coba dulu dari uang 30.000 itu saya kembangkan ide dan gagasan saya. Dari 30.000 itu saya harus beli ini nih buat kayak tempat tisu di atas itu teman-teman. Jadi saya beli alat untuk kerajinan tangan. Dari 30.000 kerajinan tangan. Dari kerajinan tangan saya bikin buat tempat tisu. 30.000 itu saya beli pita kawat tuh. Pita kawat, terus kemudian saya dapat ada 4 model pita kawat 30.000 itu. Karena harga satuannya sekitar 7.000 sekian lah. Nah, pada saat itu saya anyem dan jadilah bentuk tempat tisunya kayak begini teman-teman ya, kayak seperti yang di atas ini. Dan bahkan saya jual tempat tisu itu sebanyak nih, tempat tisu kayak begini teman-teman. Ini dari bahan bibir aqua glass. Dan saya pun menjual ini sebanyak 100.000. Bayangin, dari 30.000 menjadi 400.000. Keuntungan saya pada saat itu 360.000. Nah, pada saat yang sama saya berpikir bahwa apakah saya harus gunakan uang 400.000 ini untuk belanja foya-foya dan lain sebagainya. Saya terus berpikir, kalau misalnya saya gunakan belanja dan lain sebagainya uang 400.000 ini, modal saya yang untuk kedepannya gimana gitu. Terus berpikir bahwa saya tidak mungkin menggunakan uang ini semuanya untuk belanja foya-foya, beli makan ini dan lain sebagainya. Tidak. Tapi pada saat itu saya poskan anggaran 400.000 ini untuk satu, kreativitas. Bagaimana cara buat tempat tisu yang awalnya 30.000 menjadi 100.000. Berarti saya bikin tempat tisu itu sebanyak 12 kalau nggak salah waktu itu. 12 tempat tisu. Nah, 12 tempat tisu itu ya saya habiskan uang 100.000. Nah, jadi 100.000 untuk tempat tisu dan kemudian masih ada sisa 300.000. 300.000-nya saya gunakan beli ATK, alat tulis, terus kemudian buku, terus kemudian novel. Nah, setelah saya kumpulkan jadi satu, dan kemudian saya masih cari nih bagaimana cara marketnya, bagaimana cara menjualnya. Saya tidak akan menceritakan tentang bagaimana saya jual di sini, tapi saya lebih fokus kepada bagaimana cara supaya kita mengetahui bahwa dengan modal yang minim bisa melanjutkan bisnis atau tidak. Nah, pada saat itu saya coba berpikir teman-teman sekalian bahwa saya tidak akan mungkin menggunakan hasil yang sudah saya dapatkan semuanya. Dari tempat tisu udah 1.200.000 karena satuannya 100.000. Saya bikin 12. Terus kemudian dari ATK-nya sudah sekian ya. Nah,
pada saat itu saya yang terkumpul sekitar 3 juta lebih 3.800.000 sekian lah. Nah, jadi semakin besar uang yang saya dapatkan, semakin besar keinginan saya untuk membelanjakan uang itu. Wah, karena ada ada kemauan, ada keinginan seperti orang-orang, kepengen juga jalan-jalan ke tempat-tempat hiburan dan lain sebagainya dengan uang itu tentunya. Cuman saya terus berpikir, teman-teman sekalian, apabila saya menggunakan uang 3.800.000 sekian ini dengan foya-foya, lantas usaha saya ke depan bagaimana gitu. Nah, terus setelah itu saya terus membuat inovasi dan gerakan. Sampai saya membuat satu tempat tisu, yang kedua dompet dari bungkusan kopi, teman-teman sekalian. Nah, bungkusan kopi ini saya ambil di warung kopi dan itu nggak bayar gitu. Yang kita bayar itu hanyalah ada benang di dalamnya sama resleting ini. Ini nggak nyampe berapa ribu gitu. Anggap saja modal kita buat ini sebanyak 5.000 atau 10 ribuan lah. Dan ini kita jual 80-an gitu. Nah, jadi berkaitan dengan kreativitas, kita gali terus potensi yang ada dalam diri kita, sehingga kita bisa melakukan kreativitas dan lain sebagainya, dan kemudian kita bisa melakukan usaha atau bisnis. Nah, ada 2 contoh yang saya berikan kepada teman-teman sekalian, bahwa saya tidak membutuhkan, pada saat itu saya bingung ya, karena nggak ada modal macam-macamnya. Ternyata setelah saya tahu bahwa ternyata